kita mulai aja sambil nunggu yang lain. Saya mulai dulu aja. Hari ini Oke, hari ini kita masuk ke hipotesis. Sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita free dulu untuk menghitung ya. Jadi hari ini kita masuk ke teori dulu. Hari ini kita bahas tentang hipotesis penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis penelitian. Jadi hari ini kita bahas dua itu, kemudian nanti minggu depan kita fokus ke uji T. Oke, jadi nanti minggu depan kita fokus ke uji T, karena untuk uji T mungkin minggu depan selesai. Kemudian nanti pertemuan 14 sama 15 saya kasih teori tentang SPS ANOVA, kemudian ada pengenalan tentang SPSS. Jadi nanti masih ada dua pertemuan 14 sama 15 untuk SPSS. Oke, hari ini kita akan masuk ke hipotesis penelitian sesuai dengan materi yang sudah saya upload di Elma. Silahkan dilihat, kemudian silahkan dipelajari juga. Kemudian sebelum saya menjelaskan tentang hipotesis penelitian, sebelumnya untuk nilai UTS, untuk beberapa nilai UTS, bukan beberapa ya, untuk nilai UTS itu sudah saya upload di SIM, tapi tidak saya upload di Elma. Tapi nanti kalau kalian minta diupload, kalau kalian nanti mau diupload di Elma ya saya upload, tapi untuk nilai UTS hampir semuanya sudah saya upload di SIM. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang karena terkendala administrasi ya, jadi ada ya beberapa yang mungkin tidak bisa akses SIM atau Elma, tapi overall untuk semuanya sudah saya upload. Jadi nanti nilainya berapa tunggu aja waktu UAS itu pasti muncul. Oke, kemudian untuk tugas silahkan dikumpulkan terakhir hari ini ya, untuk tugas yang kemarin. Mungkin nanti untuk beberapa 1 minggu ini saya cek semuanya. Kemudian untuk uji T minggu depan, saya lihat sikon dulu ya, karena kebetulan laptop saya yang ada data berisi tentang uji T ini sedang ada trouble. Kalau nanti bisa ditarik datanya, mungkin minggu depan kita bahas uji T, tapi kalau nanti tidak bisa saya tarik datanya, mungkin nanti saya skip dulu 1 minggu, nanti mundur 1 minggu juga nggak apa-apa. Oke, itu dulu untuk pengumuman untuk kelas saya. Kemudian kita mulai dulu di hipotesis penelitian. Jadi yang sudah kita pelajari kemarin, mulai dari statistik deskriptif sampai terakhir kita bahas tentang normality dan homogenitas, itu sebenarnya semuanya berkaitan dengan apa sih yang akan kita cari di penelitian ini gitu loh. Jadi semua hal yang kita pelajari kemarin itu nanti muaranya di sini, di hipotesis penelitian dan pengujian hipotesis. Oke. Kemudian kenapa sih penelitian itu harus ada hipotesis? Kalau kalian kemarin belajar di research itu pasti diberikan informasi berkaitan dengan di research itu kan pasti ada istilahnya kayak prediksi. Jadi ada jawaban sementara, ada jawaban permanen. Jawaban permanen itu terletaknya di kesimpulan, tapi jawaban sementara itu letaknya ada di hipotesis. Jadi hipotesis itu sebenarnya adalah versi versi mini dari sebuah kesimpulan. Jadi ketika kalian melakukan sebuah penelitian, pasti kalian sudah memikirkan penelitian ini nanti hasil akhirnya harus ini. Ya, itu adalah hipotesis kalian. Nah, nanti apakah itu tercapai atau enggak, jawabannya adalah di
kesimpulan. Jadi kalian punya hipotesis seperti ini, kemudian ketika masuk ke pembahasan dan kesimpulan, apakah hipotesis itu tercapai apa enggak. Oke. Kemudian kebanyakan hipotesis atau prediksi ini muncul itu di penelitian kuantitatif. Jadi untuk penelitian kualitatif itu jarang sekali pakai hipotesis penelitian. Tapi apakah penelitian kualitatif itu tidak boleh pakai hipotesis? Boleh. Jadi meskipun di kualitatif itu tidak ada uji statistik seperti di kuantitatif, tapi untuk penelitian kualitatif itu sebenarnya boleh menggunakan hipotesis penelitian. Cuma sifatnya tidak mutlak, tidak seperti di quantitative research. Di quantitative research itu sifatnya adalah mutlak, jadi harus ada. Kemudian kalau kita lihat lagi-lagi rujukannya sama ya. Jadi hampir semua peneliti di Indonesia itu pasti rujukannya sama. Kalau di luar negeri itu pasti rujukannya kebanyakan itu Donald Ari, kemudian Miles dan sebagainya. Kemudian kalau pakai referensi Indonesia itu biasanya pakainya Prof Sugiono atau enggak Suharsini Arikunto. Jadi biasanya yang dipakai itu. Nah, kebetulan di sini yang saya pakai adalah pendapatnya dari Prof Sugiono. Beliau adalah dosen dari guru besar bidang pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Prof Sugiono menjelaskan bahwa ada perbedaan dasar dalam hipotesis. Jadi hipotesis menurut Prof Sugiono itu dibedakan menjadi dua. Ada hipotesis penelitian, kemudian ada juga yang namanya hipotesis statistik. Jadi ada hipotesis dalam penelitian, kemudian ada hipotesis dalam statistik. Dalam statistik, hipotesis diartikan sebagai pernyataan tentang parameter populasi. Statistik adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel, sedangkan parameter adalah ukuran yang dikenakan pada populasi. Dengan kata lain, hipotesis di sini di statistik adalah taksiran terhadap parameter populasi tafsiran terhadap parameter populasi melalui data-data sampel. Jadi kalau menurut Prof Sugiono itu hipotesis ada dua. Ada hipotesis yang itu di penelitian, kemudian ada yang di statistik. Kalau statistik berarti hipotesis itu berkaitan dengan angka-angka yang muncul nanti dalam analisis. Kemudian di penelitian seperti contohnya di atas tadi hampir sama. Jadi hipotesis itu sebenarnya adalah ini jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut. Jadi apa yang ada di hipotesis nanti itu adalah semuanya ada di rumusan masalah. Ketika kalian membuat rumusan masalah di penelitian kuantitatif, maka rumusan itulah nanti yang akan menjadi hipotesis penelitian kalian. Oke, rumusan masalah yang dibuat bisa berupa hubungan dua variabel. Jadi bisa hubungan dua variabel, kemudian perbandingan dua variabel atau variabel mandiri. Jadi sebenarnya dalam kuantitatif, penelitian kuantitatif itu hanya ada dua ini. Kalau enggak dihubungkan relationship, kalau enggak itu comparison, perbandingan. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu sebenarnya cuma itu. Apakah kamu ingin menghubungkan satu dengan yang lainnya atau ingin membandingkan satu dengan yang lainnya? Kemudian di sisi kemudian muncul dua jenis umum hipotesis. Ada hipotesis relasi, kemudian ada hipotesis komparatif. Nah, karena tadi di penelitian kuantitatif kita ngomongnya perbandingan dan hubungan, maka hipotesis yang muncul itu adalah hipotesis relasi. Kalau kaitannya dengan hubungan satu dengan yang lainnya, kemudian ada hipotesis komparatif berarti untuk membandingkan satu dengan yang lainnya. Oke, ini relasi berkaitan dengan rumusan masalah hubungan antara variabel dalam penelitian. Jadi yang namanya hubungan variabel dalam penelitian itu pasti banyak kaitannya. Contohnya gini, adakah hubungan antara metode pengajaran dengan nilai siswa? Jadi kalau di sini maka yang dipakai adalah membandingkan nilai pretest dan nilai posttestnya. Ya, penelitiannya sama membandingkan, cuma di sini kan dia bahasanya menghubungkan antara apa yang terjadi dengan hasilnya nanti seperti apa. Kemudian kalau perbandingan ya hampir-hampir sama lah sebenarnya, cuma
Kalau perbandingan itu biasanya dia pakainya 2 kelas. Kayak di contoh tugas saya kemarin ada kelas kontrol, kemudian ada kelas eksperimen. Ya itu nanti dibandingkan nilai di kelas kontrol dibandingkan dengan nilai di kelas eksperimen, itu nanti hasilnya seperti apa. Jadi biasanya seperti itu dalam penelitian kuantitatif. Kemudian dalam statistik dan penelitian terdapat 2 jenis hipotesis tadi sudah. Tadi yang atas ya. Komparatif berkaitan dengan rumusan masalah perbandingan dari 2 buah variabel atau lebih dalam penelitian. Jadi yang namanya di relasi dan komparatif itu hubungannya tidak hanya cuma dengan satu variabel lain ya. Jadi variabelnya jumlahnya bebas. Jadi satu dengan 2 variabel yang lain atau satu dibandingkan dengan 2 variabel yang lain itu oke, nggak masalah. Nah, semakin banyak variabel yang digunakan, maka otomatis perhitungan statistiknya nanti akan semakin ribet, semakin kompleks. Makanya biasanya untuk level S1 untuk level S1 itu biasanya hanya perbandingan komparatif sederhana. Komparatif sederhana itu bisa membandingkan antara nilai pretest dibandingkan dengan nilai post-test. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau S2 itu biasanya sudah ke analisis of variance. Jadi sudah menganalisis variasi-variasi yang timbul. Kemudian di S3 itu lebih kompleks lagi. Di S3 itu bukan hanya bukan hanya satu hal ya. Bisa saja juga dia membandingkan antara relasi dan perbandingan. Jadi relasinya dihitung, perbandingannya juga dihitung, kemudian dicari tahu solusinya seperti apa. Itu biasanya untuk level S3. Tapi untuk S1 itu biasanya mentok di perbandingan. Perbandingan bisa nilai post-test dengan nilai pre-test atau kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Biasanya seperti itu. Tanpa ada variabel-variabel lainnya. Oke. Kemudian dalam statistik ada penelitian terdapat 2 macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Jadi hipotesis itu nanti bentuknya hanya ini, ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu bisa dikatakan sebagai negatif hipotesis. Kemudian yang alternatif itu dinamakan positif hipotesis. Jadi kalau saya ngomong negatif dan positif, maka kalau hipotesis nol itu dapat diartikan sebagai tidak adanya hubungan atau perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya hubungan antara ukuran populasi dengan ukuran sampel. Jadi kalau hipotesis nol, maka kata kuncinya adalah dia tidak ada hubungan atau tidak ada perbandingan, atau perbandingannya tidak signifikan. Jadi biasanya bahasanya seperti itu. Nah, kalian bisa menggunakan negatif hipotesis atau positif hipotesis, nggak masalah, tetapi kalau di penelitian itu biasanya lebih sering digunakan null hipotesis sama alternatif hipotesis, karena nanti berkaitan dengan simbolnya. Oke, dengan ini saya lanjutkan. Oke, dengan ini maka hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena peneliti memang tidak mengatakan adanya peneliti tidak mengharapkan tidak adanya data populasi yang tidak adanya data populasi dengan sampel. Jadi sedangkan hipotesis alternatif merupakan kebalikan dari hipotesis nol, yaitu kemudian adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel, atau hasilnya itu ada korelasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi kebalikannya dari hipotesis nol tadi. Jadi kalau hipotesis nol maka tidak ada hubungan, tapi kalau di hipotesis alternatif atau positif hipotesis itu pasti ada hubungan atau ada perbandingan yang signifikan antara dua variabel dalam penelitian. Oke, kemudian kedua jenis ini jika dimasukkan dalam penelitian, nanti simbolnya adalah HO, bukan H0 ya. Bisa H0, bisa HO, tapi kita sering menyebutnya H0. H0 itu berarti tidak ada hubungan atau perbedaan antara dua buah variabel. Oke, kenapa di sini nulisnya dua buah variabel? Karena ini yang paling simpel aja. Tetapi sebenarnya di sini itu bisa lebih dari dua variabel. Jadi tidak ada hubungan atau perbedaan antara misal 3 variabel atau 4 variabel, itu nggak masalah. Karena minimal
yang namanya korelasi dan perbandingan itu pasti pakai dua variabel. Kemudian dalam penelitian sama juga untuk hipotesis alternatif itu biasanya pakai simbol HA. Jadi kalau hipotesis 0 itu pakainya H0, tapi kalau hipotesis alternatif kita pakainya HA. Nah, HA berarti adanya hubungan dan atau perbedaan terhadap dua atau lebih variabel. Jadi intinya sama. Nah, di sini kenapa ada dan atau ya seperti saya bilang di awal tadi, terkadang dalam penelitian itu kita bisa mencari dua hal sekaligus. Hanya mencari hubungannya saja, correlation-nya saja, atau mencari perbandingannya saja, komparasinya. Atau bisa juga mencari dua-duanya, mencari korelasinya juga mencari perbandingannya. Jadi bisa saja seperti itu. Oke, kemudian di sini semuanya nanti juga berkaitan antara hipotesis dalam statistik dengan hipotesis dalam penelitian itu satu kesatuan. Jadi kalau semuanya beriringan, otomatis apa yang dihasilkan dalam statistik tadi di hipotesis statistik itu pasti nanti berbanding lurus dengan apa yang kesimpulan yang didapat di hipotesis alternatif. Jadi bisa dilihat di situ. Kemudian bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti bila salah satu ditolak, maka yang lain otomatis diterima sehingga dapat dibuat kesimpulan yang tegas terhadap sesuatu hal atau suatu penelitian. Jadi sebenarnya ini pun itu sama-sama hipotesis nol dan alternatif itu sebenarnya juga satu kesatuan, dalam artian ketika satu ditolak maka otomatis yang lainnya diterima. Contohnya gini, ketika dalam sebuah penelitian tadi kan hipotesisnya ada H0 dan H alternatif. Nah, ketika H0-nya ditolak, maka otomatis H alternatifnya diterima. Atau kebalikannya, kalau H alternatifnya ditolak, maka H0-nya yang diterima. Jadi seperti itu nanti kalau membuat kesimpulan. Jadi di hipotesis itu sebenarnya sesederhana itu. Tinggal kita nanti bagaimana menjabarkannya seperti apa. Oke. Kemudian rumusan hipotesis. Hipotesis di sini ada dua, ada hipotesis deskriptif, kemudian ada hipotesis komparatif. Nah, hipotesis deskriptif di sini jelaskan hipotesis ini berkaitan dengan dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Nah, dari pertanyaan tersebut muncul rumusan hipotesis daya tahan lampu merek X sama dengan 900 jam. Nah, itu kalau dimasukkan ke dalam ke dalam simbol tadi, suatu perusahaan minuman harus mengikuti ketentuan bahwa salah satu unsur kimia yang boleh dicampurkan paling banyak 1%. 1% lebih kecil atau sama dengan kurang dari. Dengan demikian rumusan hipotesis statistiknya adalah seperti ini. Jadi nanti seperti ini hipotesisnya. Dibacanya hipotesis 0 untuk parameter populasi terbentuk proporsi 1% proporsi lebih kecil atau sama dengan 1%. Dan hipotesis alternatifnya untuk populasi ini populasi ya, berbentuk proporsi tadi, kemudian lebih besar dari 1%. Jadi kalau yang atas itu kurang dari 1%, kurang atau sama dengan 1%, tapi yang hipotesis alternatifnya dia memprediksi bahwa hasilnya nanti pasti akan lebih dari 1%. Jadi balikannya seperti itu. Kemudian ada hipotesis komparatif. Hipotesis ini adalah pernyataan menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Jadi apakah ada perbedaan antara lampu merek A dengan lampu merek B? Nah, nanti kalau dirumuskan dalam hipotesis itu bahasanya seperti ini. Tidak ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan B. Ini namanya hipotesis 0. Kemudian daya tahan lampu merek A paling tinggi atau sama dengan lampu B. Ini hipotesis alternatif pertama. Kemudian daya tahan lampu merek A paling kecil atau sama dengan lampu B. Ini namanya hipotesis alternatif yang kedua. Jadi terkadang di hipotesis itu ada beberapa pertanyaan, ada beberapa jawaban yang bisa dipakai.
Tapi overall itu biasanya yang paling umum digunakan adalah dua. Tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan, atau ada perbedaan. Nah, ada perbedaan itu nanti pasti dicari tahu perbedaannya yang gimana, apakah merek A itu lebih bagus dari merek B atau merek B lebih bagus dari merek A. Itu yang dicari selisihnya nanti. Kemudian ada hipotesis asosiatif. Hipotesis ini adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Oke, contohnya di sini, apakah ada hubungan antara tingkat ekonomi dengan tingkat pendidikan yang diperoleh. Jadi ini variabelnya ada dua. Yang pertama adalah tingkat ekonomi, kemudian yang variabel yang kedua adalah tingkat pendidikannya. Jadi teorinya gini, harusnya gini, semakin bagus tingkat ekonominya, semakin tinggi tingkat ekonominya, maka tingkat pendidikannya itu harus semakin tinggi juga. Maka kebalikannya, semakin tidak bagus tingkat ekonominya, maka tingkat pendidikannya juga tidak terlalu baik. Jadi itu ada hubungan variabelnya antara hubungan variabel ekonomi dengan hubungan variabel pendidikannya. Nah, nanti kalau dimasukkan ke hipotesis itu jatuhnya di H0-nya tidak ada hubungan, di sini ada. Kemudian di H alternatifnya ada hubungan, jadi cuma seperti itu. Nah, ketika sudah masuk ke statistik, maka nanti pakainya adalah ini, H0, P sama dengan 0, atau P tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama 0, tidak sama dengan 0, maka kayaknya ada yang salah ini di sini di punya saya. Oh bukan, sorry. Kalau P sama dengan 0, maka dia diartikan tidak ada hubungan. Tetapi kalau P tidak sama dengan 0, maka ada hubungan. Nah, hubungannya nanti juga dicari. Apakah hubungan itu hubungannya positif atau hubungannya negatif? Maksudnya hubungan positif negatif tuh gini. Positif tuh berarti kan satu garis lurus. Istilahnya kalau kalian tarik garis ke atas ya yang lainnya pasti ikut ke atas. Tetapi ada satu hal, kalau kalian lihat di kurva, kalau yang namanya hubungan negatif itu kalau ditarik garis ke bawah otomatis semuanya nanti ngikut ke bawah. Misalnya gini, tingkat ekonominya tinggi tetapi tingkat pendidikannya rendah, atau kalau enggak tingkat ekonominya rendah tapi tingkat pendidikannya tinggi. Nah, itu kan namanya negative correlation. Karena kan nggak make sense gitu loh. Yang tingkat ekonominya tinggi tetapi justru tingkat pendidikannya rendah. Nah, itulah terkadang yang muncul dalam penelitian. Oke, kemudian taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis ini yang sering saya ungkapkan ketika kita membahas tentang normality, homogeneity, ketika saya ngomong tentang signifikansi dan seterusnya kemarin. Masih dari Sugiono menyatakan bahwa terdapat dua cara menaksir. Jadi di sini pada dasarnya menguji hipotesis adalah menaksir parameter populasi berdasarkan dua sampel ya. Point estimate and interval estimate, atau sering disebut confidence interval. Jadi sebenarnya ada dua itu. Pertama, point estimate titik taksiran adalah satu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai data sampel. Sedangkan interval itu yang namanya interval berarti kan nilai yang didapat itu bisa dikatakan nilai selisih ya. Jadi tidak pasti, tetapi kemungkinan antara nilai sekian dengan nilai sekian. Itulah di interval estimate, berbeda dengan point estimate tadi. Oke. Di point estimate, contohnya di bawah. Oke, di point estimate, misalnya di sini contohnya adalah daya tahan kerja seseorang, bahwa daya tahan kerja orang Indonesia itu bisa atau diprediksi sebesar 70 jam sehari. Jadi dalam satu hari orang Indonesia itu dapat bekerja selama 10 jam. Itu adalah prediksi, bukan hasil penelitian. Nah, itu namanya point estimate. Jadi ketika kalian melakukan penelitian, maka nanti jawabannya ya iya atau tidak gitu loh. Apakah kalau dimasukkan ke hipotesis 0, maka
Jadinya gini, daya tahan kerja orang Indonesia tidak sampai 10 jam, atau hipotesis alternatifnya daya tahan kerja orang Indonesia sama dengan atau lebih besar dari 10 jam. Jadi bisa seperti itu, namanya point estimate. Jadi kita sudah menentukan estimasinya bahwa orang Indonesia pasti bisa kerja selama 10 jam per hari. Nah, nanti tergantung hasil penelitiannya gimana. Kemudian kalau interval, maka kita pakai interval waktu. Kalau yang yang point estimate tadi kita ngomongnya sudah pasti 10 jam, maka ketika kita masuk ke interval estimate, maka kita cari intervalnya. Nah, intervalnya itu adalah 8 sampai 12 jam di situ contohnya misalnya. Jadi bisa dikatakan orang Indonesia bisa bekerja sehari itu antara 8 sampai 12 jam sehari. Ya. Kalau pakai interval gini, maka nanti penggunaan hipotesisnya malah enak. Berarti misal daya tahan kerja orang Indonesia tidak lebih dari 8 sampai 12 jam misalnya seperti itu, atau hipotesis alternatifnya nanti jatuhnya seperti ini, bahwa daya tahan kerja orang Indonesia itu antara 8 sampai 12 jam. Nah, di sini enaknya adalah semakin tinggi intervalnya antara yang ini tadi 8 sampai 12 ini, kalau span-nya sebentar. Oke, kalau ini span-nya semakin besar, maka kesalahan yang didapat atau probabilitasnya yang didapat itu nanti semakin tinggi juga. Jadi kalau yang point estimate itu kan pasti nanti errornya banyak karena kita sudah membuat kepastian bahwa segini harus pas segini. Tetapi kalau interval kan kita tinggal mencocokkan aja interval segini dengan segini. Tetapi kalau intervalnya terlalu pendek itu juga jadi masalah nanti. Maka mau nggak mau kita harus mengikutinya itu. Tapi kalau intervalnya itu panjang, misal di situ 6 dari 8 sampai 12 jam ke 6 sampai dengan 14 jam per hari, jadi itu kan span waktunya masih panjang. Jadi mereka kerja 7 jam pun masih dianggap daya tahan kerjanya bagus gitu loh. Tapi kalau kita pakai acuan yang 8 sampai 12 jam, maka ya sama aja gitu. Kalau nggak nyampe 8 jam ya berarti daya tahan kerjanya jelek seperti itu. Nah, biasanya dalam penelitian kesalahan taksiran ditetapkan terlebih dahulu, yaitu digunakan antara 5% dan 1%. Semakin kecil taraf kesalahan yang ditetapkan, maka interval estimate-nya semakin besar. Sehingga tingkat ketelitian taksiran semakin tingkat kesalahan dalam taksiran ya semakin rendah. Jadi ketika semuanya itu tadi semakin tinggi semakin tinggi probabilitasnya, jadi taraf kesalahannya semakin rendah, maka intervalnya itu biasanya juga semakin intervalnya juga semakin besar karena intervalnya kan panjang. Jadi kita misal tadi 6 sampai 14 jam. Ya kita pede aja ngomong penelitian ini, saya yakin 99% pasti benar karena intervalnya panjang. Tapi karena kalau intervalnya terlalu pendek, 4 sampai 8 jam sampai 12 jam, apalagi kalau kita pakai point estimate, maka kalau kita pakai probabilitasnya 99% dengan taraf kesalahannya itu 1%, maka ya gak valid juga gitu loh. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang muncul. Oke, kesalahan dalam pengujian hipotesis, di situ ada dijelaskan bahwa telah berkali-kali disebutkan bahwa perumusan hipotesis dilakukan secara hati-hati setelah peneliti mulai bahan yang lengkap berdasarkan landasan teori yang kuat. Jadi poinnya ketika kalian membuat sebuah hipotesis itu bukan berdasarkan hasil penelitian bukan hasil penelitian bukan hasil penelitian awal ya. Jadi biasanya kita ada namanya pre-observation. Jadi yang namanya pre-observation itu praobservasi. Jadi kita sudah melakukan observasi awal, kita dapat datanya, kemudian bukan itu yang kita masukkan ke hipotesis ya, tetapi semua hal
yang ada di landasan teori. Jadi kenapa di kuantitatif itu landasan teorinya harus kuat dulu. Beda dengan di kualitatif. Di kualitatif landasan teori itu sebenarnya nggak terlalu kuat juga nggak masalah, karena nanti di bab diskusi dan di bab hasil penelitian dan diskusi atau pembahasan itu pasti nanti disisipkan teori-teori lain. Tetapi dalam um, penelitian kuantitatif itu biasanya kita kuatkan dulu di teori-teorinya, landasan-landasan teorinya, kemudian penghasil penelitian-penelitian sebelumnya, ya itu dikuatkan dulu, baru nanti ketemu hipotesis. Nah, nanti masuk ke result dan discussion. Di situ biasanya kita sudah tidak memasukkan teori. Jadi di bagian result and discussion itu kita sudah tidak membahas teori, tetapi lebih masuk ke hasil penelitiannya itu seperti apa. Berbeda dengan di penelitian kualitatif. Di penelitian kualitatif tuh itu kalau sudah masuk ke result and discussion itu kita masih bisa sisipkan apa ya, teori-teori gitu loh. Jadi di landasan teori pun nggak usah terlalu kuat juga nggak masalah, tetapi semakin bagus landasan teorinya, penelitian itu nanti semakin baik juga. Oke, ingat ya, hipotesis itu tidak selamanya benar. Ya, yang namanya hipotesis tadi kan dia namanya prediksi. Prediksi itu tidak selamanya benar. Yang namanya prediksi itu value-nya atau chance-nya, kesempatannya itu adalah 50-50. Jadi antara iya dan tidak itu poinnya adalah 50-50. Jadi bisa benar, bisa tidak. Oke, di sini adalah mungkin seorang peneliti merumuskan hipotesis yang isinya benar, tapi setelah data terkumpul dan dianalisis ternyata bahwa hipotesis tersebut ditolak atau tidak terbukti. Jadi hipotesisnya benar nih, tetapi ketika dilakukan penelitian hasilnya tidak tercapai. Ya, itulah namanya dinamika penelitian. Kemudian sebaliknya, seorang peneliti merumuskan hipotesis yang salah, tetapi setelah dicocokkan dengan data, hipotesis yang salah tersebut terbukti. Ya, ini yang justru malah berbahaya. Hipotesisnya salah, tetapi malah justru terbukti. Nah, keadaan ini akan berbahaya apabila mengenai hipotesis yang sesuatu tentang yang berbahaya. Contohnya adalah belajar tidak mempengaruhi prestasi. Dari data yang terkumpul, memang ternyata anak-anak yang tidak belajar dapat lulus, maka ditarik kesimpulan bahwa hipotesis tersebut terbukti. Nah, secara bahasa dan secara logika ini benar, hipotesis ini nggak ada yang salah, tetapi norma umumnya ini salah. Kenapa salah? Ya namanya nggak belajar, yang namanya belajar dan tidak belajar itu pasti nanti akan mempengaruhi prestasinya. Orang yang tidak belajar maka masih prestasinya juga tidak akan bagus. Sama juga orang yang belajar maka prestasinya juga bagus. Tapi di sini dia pakai hipotesis belajar tidak mempengaruhi prestasi. Nah, setelah diteliti memang benar ada anak yang tidak belajar tapi lulus juga. Ya ini logikanya juga masuk sih, cuma secara umum, secara kekhususan, secara norma khusus ya, norma umum, norma hukum dan sebagainya, tentu saja ini salah. Pembuktian hipotesis mungkin benar, poinnya di sini pembuktiannya mungkin benar, tapi akibat yang bisa ditimbulkan nanti ini bisa berbahaya. Kenapa bisa berbahaya? Berarti kan ketika ini data ini nanti keluar dipublikasikan, terus kalau dibuat kesimpulan umum gini, oh berarti saya nggak usah belajar, toh lulus juga. Nanti kan akan terbentuk mindset seperti itu. Dan ketika saya ngomong pasti nanti akan ada orang yang mikirnya seperti itu ya. Itu juga saya ngomong hipotesis juga. Jadi saya ngomong hipotesis berdasarkan dari sebuah penelitian yang sudah ada. Misalnya penelitian sudah ada hasilnya, dia sama-sama penelitian kuantitatif, dia punya hipotesis seperti ini, begitu ini dipublish, spread misalnya. Contohnya seperti ini tadi, belajar tidak mempengaruhi prestasi. Kemudian dia setelah melakukan analisis dan sebagainya, ditarik kesimpulan bahwa anak-anak yang tidak belajar dapat lulus. Nah ini kemudian ketika ada orang yang membaca ini, kemudian mereka mendoktrin dirinya, wah saya nggak usah belajar, toh saya juga akan lulus. Nah, maka saya akan prediksi bahwa akan ada orang-orang seperti ini. Ya, hipotesis saya di sini juga muncul lagi. Jadi
Ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini poinnya. Akibatnya bisa berbahaya apabila disimpulkan oleh siswa dan atau mahasiswa bila tidak ada gunanya, bahwa tidak ada gunanya mereka belajar. Jadi kalau ini disimpulkan oleh siswa atau mahasiswa, ini yang berbahaya. Tapi kalau yang menyimpulkan ini adalah mereka yang benar-benar ingin concern dalam penelitian pendidikan, ya ini bisa menjadi bahan menarik untuk dilakukan penelitian ulang. Biasanya seperti itu. Ya, yang salah di mana? Yang salah adalah perumusan hipotesisnya. Nah, dalam hal lain dapat terjadi perumusan hipotesis benar, tetapi ada kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Nah, apabila ini terjadi, maka tidak boleh menyalahkan hipotesisnya. Jadi, kalau kejadiannya seperti ini, maka yang salah bukan hipotesisnya, tapi yang salah tetap ke alur penelitiannya. Jadi, sekali lagi yang salah itu sebenarnya bukan penelitiannya. Jadi yang salah itu bukan hipotesisnya. Yang salah adalah alur penelitiannya. Karena semua hal di hipotesis itu nanti kaitannya adalah dengan apa yang ada di hasil analisis. Oke, kesalahan penarikan kesimpulan tersebut barangkali disebabkan karena kesalahan sampel, kemudian kesalahan perhitungan pada variabel, kemudian mengubah hubungan antara variabel dengan variabel belajar dan prestasi pada saat pengujian hipotesis itu berperan. Jadi kalau kalian melakukan penelitian, usahakan variabel-variabel itu sudah ajak. Jadi jangan ketika kalian melakukan penelitian di tengah jalan, tiba-tiba variabelnya itu berubah. Jadi tidak boleh seperti itu, tetapi usahakan ketika sudah melakukan penelitian, maka variabelnya itu adalah variabel yang kalian teliti. Oke, kenapa nanti bisa seperti itu? Nanti takutnya seperti ini. Faktor untung-untungan, kemudian faktor soal tes yang sudah bocor, kemudian faktor menyontek dan sebagainya. Ini pasti akan ada dalam penelitian kalian, terutama penelitian pendidikan itu pasti kasusnya seperti ini. Jadi soal tesnya biasanya sudah bocor atau enggak faktor menyontek, atau biasanya faktor karena diteliti, biasanya mereka lebih rajin. Padahal kita sebenarnya mencari data realnya, tetapi karena mereka saya diteliti nih, saya nggak mau kelihatan bodoh, maka mereka akan berusaha untuk mengerjakan itu sebaik mungkin. Nanti jatuhnya adalah seharusnya mereka tuh mendapat nilai jelek, seharusnya mereka mendapat nilai jelek karena mereka tahu diteliti, kemudian tiba-tiba nilainya menjadi bagus, semuanya nilainya bagus. Nah, itu nanti menjadi anomali dalam sebuah penelitian. Oke, ini adalah macam kesalahan ketika membuat kesimpulan. Di situ ada hal-hal yang bisa dilihat, kesimpulan dan keputusan, terima hipotesis setelah hipotesis, keadaan sebenarnya. Hipotesis benar, tidak membuat keliruan. Hipotesis salah, kekeliruan macam 2, kekeliruan macam 1 tidak membuat kekeliruan. Jadi ini bisa kalian lihat di bawah nanti penjelasannya. Selanjutnya ditentukan probabilitas menemukan kekeliruan macam 1 dinyatakan dengan alfa, kemudian kekeliruan macam kedua bisa dikatakan beta. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan pasti seperti ini. Oke, misalnya dalam penelitian menetapkan kesalahan alfa 1%, berarti bahwa jika kita menerapkan kesimpulan penelitian akan ada penyimpangan sebanyak 1%. Nah, besar kecilnya risiko kesalahan kesimpulan ini tergantung dari keberanian peneliti atau kesediaan peneliti mengalami kesalahan tipe 1. Jadi semuanya kembali lagi ke kita, bukan ke subjek penelitiannya, tapi ke kita berani ngambil resiko nggak gitu. Kesalahan tipe 1 ini disebut taraf signifikan pengetesan, artinya kesediaan yang terwujud besarnya probabilitas jika hasilnya penelitian terhadap sampel akan diterapkan dalam populasi. Ya, kalau bingung probabilitas itu seperti apa, contohnya ada di bawah. Contoh misalnya, kita pakai taraf signifikan, ada 100 sampel yang digunakan dengan probabilitas 5%, atau dengan taraf signifikansi 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi kalau asumsinya ada 100 orang yang diteliti dengan tingkat kepercayaan 95%, maka logikanya adalah pasti dari 100 orang itu ada 5 orang yang salah atau 5 orang yang terjadi penyimpangan dalam hasil penelitiannya nanti. Jadi itulah yang dinamakan probabilitas dalam penelitian. Ada probabilitas
kemungkinan terjadi kesalahan. Dan dari 100 ada 5 orang yang salah dalam penelitian pendidikan, itu hal yang wajar. Tetapi kalau dari 100 orang hanya ada satu yang salah, ketika itu masuk ke dalam penelitian pendidikan, ya itu namanya ada yang tidak benar gitu loh. Kecuali itu penelitian obat misalnya. Kalau obat, dari 100 orang yang diberikan obat, kemudian 5 orang tidak sembuh, ya itu ada yang salah berarti dengan obatnya gitu loh. Tetapi ketika ada 100 sampel, hanya satu orang yang obatnya tidak manjur, berarti sebenarnya obatnya manjur gitu loh. Cuma orang itu mungkin tidak bisa menerima, tidak bisa menggunakan obat itu sebagai pertahanan dirinya. Jadi probabilitasnya seperti itu. Oke, next, tadi sudah ke hipotesis penelitian. Kemudian kita masuk ke pengujian hipotesis. Jadi setelah semuanya tadi kita buat, hipotesis itu kita buat, maka hipotesis itu perlu kita uji. Nah, pengujian itu di pendidikan itu biasanya ada dua yang digunakan. Yang pertama adalah uji T, yang pertama adalah uji T, kemudian yang kedua adalah ANOVA. Oke, hari ini mungkin saya akan masuk ke uji T dulu. Nanti untuk ANOVA saya berikan setelah kita bahas tentang setelah kita diskusi tentang uji T minggu depan, contoh latihannya seperti apa. Jadi uji T atau t-test kita ngomongnya sering digunakan untuk melakukan uji perbandingan komparatif terhadap dua data. Uji T sering digunakan karena proses analisisnya relatif lebih mudah. Jadi poinnya ada dua data, kemudian digunakan karena proses analisanya relatif lebih mudah daripada metode uji hipotesis lainnya. Kenapa sini bilangnya relatif? Berarti kan bisa sulit juga, bisa tergantung kompleksivitas penelitian kita. Oke, sebagai bagian dari statistik parametrik, ya uji T harus memenuhi beberapa syarat. Ini yang kemarin saya ngomong. Karena ini salah satu bagian dari statistik parametrik, maka uji T itu harus memenuhi beberapa syarat. Pertama adalah normalitas, syaratnya harus normal atau diasumsikan terdistribusi normal. Nah, asumsi terdistribusi normal kita pakai acuan kemarin. Ketika data itu lebih dari 50%, data sampel itu ada 50 lebih, maka bisa diasumsikan bahwa data itu normal. Tapi sekali lagi, untuk lebih meyakinkan, lebih baik kita menggunakan analisis normality. Nah, analisis normality salah satunya kemarin pakai Lilliefors. Kemudian yang kedua adalah datanya sama, memiliki varian yang sama atau homogen. Nah, ini juga harus pakai uji homogenitas, T-square dan seterusnya. Jadi bisa dipakai apapun. Uji T yang dijadikan acuan atau perbandingan data adalah rata-rata dari setiap kelompok data. Jadi yang kita hitung itu sebenarnya adalah nilai rata-ratanya. Jadi membandingkan nilai rata-rata, tapi tidak serta-merta nilai rata-rata itu langsung dibandingkan, enggak. Tapi kita harus memasukkan ke dalam rumus-rumusnya. Oke, di situ contohnya ada one sample t-test, jenis-jenis t-test. T-test ini digunakan hanya untuk satu sampel. Prinsipnya untuk menguji apakah suatu nilai tertentu berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Contohnya, rata-rata konsumsi beras per bulan, desa A adalah 15 kg per bulan. Jika desa A adalah populasi, maka angka 15 kg merupakan nilai parameter sebagai acuannya. Jadi rata-ratanya berarti satu desa itu menghabiskan 15 kg beras per bulan. Kemudian dilakukan penelitian dan dihasilkan bahwa rata-rata konsumsi beras di desa A adalah 10 kg per bulan. Ya, ini asumsi yang pertama. Ini adalah misalnya data pokoknya ya. Jadi satu keluarga di satu desa itu rata-rata menghabiskan 15 kg beras per bulan. Tapi setelah dilakukan penelitian dan dianalisis, ternyata setiap keluarga itu hanya menghabiskan 10 kg per bulan. Nah, inilah yang akan diteliti nanti.
Hal inilah yang kemudian dibandingkan apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Jadi ya kalau dilihat dengan antara 15 kg dengan 10 kg pasti ada perbedaan. Nah, perbedaannya kita lihat apakah perbedaan itu signifikan apa enggak. Maksudnya signifikan atau enggak itu gini. Apakah penelitian itu, apakah data apakah perbedaan 5 kg itu sangat berpengaruh dalam rata-rata konsumsi mereka apa enggak gitu loh. Jadi itu yang dibandingkan. Kemudian ada per sampel test digunakan membandingkan min dari satu sampel yang berpasangan. Nah ini contohnya kalau kita mau ngetes uh, uh, pretest dan post test. Jadi untuk membandingkan pretest dan post test ini biasanya kita menggunakan ini, menggunakan tes ini, per sampel test. Jadi kelasnya cuma satu, tapi kita punya dua nilai. Nilai yang pertama adalah nilai pretestnya, kemudian nilai yang kedua adalah nilai post testnya. Kemudian yang ketiga ada independent sample retest. Nah ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok min dari dua sampel yang berbeda atau independen. Jadi kalau yang di atas tadi satu kelas, kalau yang di bawah ini kita pakai dua kelas. Nah dua kelas ini prinsip independen sifatnya, jadi tidak ada kaitannya kelas satu dengan kelas yang lainnya. Nanti rumusnya ada di bawah ini. Nah, yang kita hitung nanti di testnya kemungkinan adalah yang bawah ini, yang independent sample test, karena kita punya kelas kontrol dan juga punya kelas eksperimen. Nah, contohnya ada di bawah ini. Kemudian hipotesisnya seperti ini. Nanti selebihnya nanti kita bahas minggu depan di latihan tes. Jadi kurang lebih untuk pengujian hipotesis seperti itu. Jadi dalam pengujian hipotesis itu sebenarnya caranya simpel, asalkan kita tahu bagaimana kita bagaimana kita mencari jenis tes yang sesuai. Itu sebenarnya kalau kita bisa mencari itu, maka it's okay, nggak masalah gitu loh. Kita mau pakai tipe pengujian hipotesis yang mana, tapi ya yang sering dipakai adalah itu. Pertama adalah tes, kemudian una ANOVA. Ya tes ada 3 tadi, itu yang sering digunakan. Kemudian ada jenis-jenis tes uji hipotesis lain, kalian bisa cari sendiri. Nanti kalau ada hal yang mungkin ada yang perlu ditanyakan ke saya juga nggak masalah, pasti saya jawab. Tapi kurang lebihnya untuk pengujian hipotesis ya seperti itu. Kemudian untuk hipotesis ya bahasa hipotesis itu seperti itu. Yang penting kalian tahu maksudnya, bahwa kalau ini maka tidak ini. Jika salah satu hipotesis ditolak, maka hipotesis yang lain otomatis diterima. Jadi poinnya di hipotesis itu seperti itu. Nanti detailnya seperti apa, kemudian lainnya seperti apa, nanti setelah ANOVA saya jelaskan. Nanti saya kasih contoh deh, salah satu bagaimana membuat hipotesis, kemudian bagaimana uji hipotesis itu nanti bisa menarik sebuah kesimpulan dalam sebuah penelitian. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Biasa kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan, atau kalau ada yang ditanyakan sekarang, saya yakin juga nggak ada ya. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan lewat WA atau grup WA, silahkan. Kemudian yang tadi masuknya ada yang masuknya terlambat, kalau butuh penjelasan seperti biasa, untuk penjelasan nanti silahkan lihat di YouTube. Ini saya record, nanti saya upload di YouTube, nanti silahkan lihat di situ. Kemudian sekali lagi hari ini tugas terakhir ya, untuk tugas normalitas dan homogeneity yang belum mengumpulkan silahkan dikumpulkan. Nanti kemudian dalam 1-2 minggu ini saya cek.
karena sudah mau mendekati UAS dan untuk pengolahan nilai juga. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini. Hari ini kita santai aja karena untuk 3-4 pertemuan terakhir ini tidak terlalu banyak latihan Excel yang akan saya berikan karena karena ya sudah penghitungan sederhana saja, jadi mungkin 1-2 hari selesai. Nggak seperti kemarin yang kita butuh 2 pertemuan untuk menyelesaikan 1 hitungan, tapi untuk ini mungkin satu pertemuan sudah bisa. Oke, itu dulu hari ini. Selamat istirahat, selamat sore. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.